Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Bagas Prasetya, NIM 1905411000116. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori belajar dari Edward Tolman, yaitu 1. Perilaku molar, 2. Visarius trial and error, 3. Belajar laten, 4. Pelenyapan laten, dan 5. Keyakinan ekuivalensi. Baik, pada yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tiap subbab teorinya, yaitu pertama, perilaku molar. Perilaku molar yaitu karakteristik utama molar behavior, yaitu perilaku molar adalah perilaku itu purposif, memiliki tujuan yakni ia selalu diarahkan untuk satu tujuan. Teori yang kedua yaitu Visarius trial and error. Visarius trial and error adalah tindakan berhenti sejenak dan melihat-lihat. Ini oleh Tolman dinamakan Visarius trial and error. Respon akan terbentuk setelah apa yang dipikirkan. Semua kemungkinan yang akan terjadi di pikiran dalam pikirannya dan yang terbaik akan dipilih sebagai solusi. Selanjutnya, belajar laten. Latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau kinerja. Hasil belajar akan disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum ia dimunculkan dalam bentuk perilaku. Berikutnya yaitu pelenyapan laten. Menurut Tolman, belajar terjadi melalui observasi dan bebas penguatan. Tolman memprediksikan bahwa jika hewan telah diberi kesempatan untuk mengamati bahwa respon itu tak lagi mendatangkan makanan, maka observasi itu dengan sendirinya menghasilkan pelenyapan. Selanjutnya yaitu keyakinan ekuivalensi, yaitu ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu merupakan equivalence belief, keyakinan equivalence. Tolman menganggap jenis belajar ini lebih berkaitan dengan dorongan sosial daripada dorongan fisiologis. Seterusnya yaitu contoh masing-masing teori. Untuk contoh perilaku molar yaitu berkuliah sampai S2 karena ingin mendapatkan gelar yang tinggi dan pandangan sosial baik di masyarakat. Contoh Visarius trial and error yaitu saat SMA bermimpi untuk kuliah di Universitas Brawijaya atau UB, namun ketika SBMPTN, hasil nilai keluar dan setelah dirasionalisasi, nilai tidak mencukupi. Akhirnya berpikir untuk mengambil kuliah di UTM yang sesuai dengan nilai hasil SBMPTN. Contoh belajar laten. Melihat kakak memasak dengan memakai alat seperti kompor, pisau, atau blender, kita akan menyimpan memori visual itu di dalam otak dan akan memunculkan hasil belajar itu ketika situasi kita ingin melakukan hal tersebut. Contoh pelenyapan laten. Melihat kakak menggunakan alat masak kompor, pisau, dan blender, namun seiring berjalannya waktu, memori itu akan hilang dan tidak dapat dimunculkan seiring berjalannya waktu yang lama akibat kesibukan atau ada pembantu rumah tangga yang semakin tidak memungkinkan kita mencoba alat-alat tersebut dengan hasil belajar visual kita. Contoh keyakinan ekuivalensi, yaitu ingin berkuliah di luar pulau bukan hanya untuk mencari ilmu, namun ada tujuan lain seperti ingin merasakan hidup di pulau berbeda atau ingin hidup mandiri dengan berkuliah jauh dari rumah dan orang tua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari teori Tolman. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.